Pemirsa, PT Bank KB Indonesia Tbk atau KB Bank menggelar Public Expose KB Bank 2025 di pagi hari ini. Manajemen perseroan membedah mengenai capaian kinerja kuartal 3 2025 hingga mengungkap target-target bisnis di tahun 2026. Manajemen KB Bank mengaku bersyukur atas capaian performa kinerja hingga September lalu dan menilai prestasinya perusahaan tidak terlepas dari beragam transformasi yang dijalankan. Mengacu pada laporan keuangan perseroan, KB Bank membukukan laba bersih non-konsolidasi sebesar 265 miliar rupiah di akhir September 2025. Capaian ini menunjukkan perbaikan kinerja yang solid, mengingat sebelum KB Bank mencatatkan rugi bersih 2,73 triliun rupiah di periode yang sama pada tahun 2024. Kemudian outstanding kredit yang disalurkan KB Bank juga mencapai 44,32 triliun rupiah atau naik 10,83% secara tahunan. Pada 2026 mendatang, manajemen KB Bank meyakini pertumbuhan outstanding kredit akan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan di industri, yakni dapat tumbuh sekitar 15% secara tahunan. Selain mendorong pertumbuhan kredit, manajemen KB Bank pun berjanji kalau akan tetap memantau ketat kualitas aset perseroan sehingga KB Bank dapat tumbuh dengan sehat dan melanjutkan kontribusi yang lebih untuk ekonomi Republik Indonesia. Hari ini kami bukan lagi berbicara tentang recovery, tetapi tentang growth momentum yang nyata. Kalau kita lihat laba bersih 265 miliar hingga Q3 menandakan turnaround Israel hasil dan disiplin risiko, efisien biaya dan kepercayaan nasabah yang kembali tumbuh. Kredit naik 10,83% year on year, solid di semua segmen. Kami tumbuh dengan kualitas, bukan hanya dengan kuantitas. Dana murah atau KASA melonjak 38%, memperkuat basis pendanaan, menurunkan biaya bunga, dan menjaga NIM tetap stabil di 1,37% meski suku bunga fluktuatif. Semua target utama on track, sinyal bahwa strategi dan transformasi internal berjalan efektif. Capital Adequacy Ratio 16,3% memberi ruang aman untuk ekspansi berkelanjutan. Kinerja ini lahir dari kepercayaan nasabah yang kembali memilih KB Bank karena kami hadir lebih cepat, lebih relevan, dan lebih dekat dengan kebutuhan customer. Dari fondasi yang sehat ini, kami membawa semangat yang sama tumbuh bersama nasabah, baik korporasi yang besar maupun masyarakat retail dan digital. Selanjutnya untuk wholesale loan tumbuh hampir 10%, didukung oleh Korean Link Business yang bertumbuh 15% secara year on year. Hubungan kami dengan ekosistem bisnis Korea, Indonesia bukan hanya kerja sama lintas negara, tetapi kemitraan jangka panjang yang saling menguatkan. Asset quality continues to improve significantly. Our loan at risk, so to speak, LAR, has now declined to below 24%, a remarkable improvement compared to around 65% before the transformation began in 2021. This demonstrates the tangible results of our disciplined credit management and risk control framework. Looking ahead to the fourth quarter, KB Bank will continue to strengthen its asset quality further, aiming to bring down both LAR and NPL ratios to levels consistent with regulatory guidance and industry best practices. These improvements reaffirm our commitment to maintaining a sound balance sheet, supporting healthy growth, and ensuring that our turnaround momentum remains on track toward long-term profitability. Kami adalah grow asset, tapi good quality asset. Good quality asset untuk meminimalisir NPL yang baru. Jadi sektor-sektor yang kita akan prioritaskan tahun depan itu sudah tentu adalah sektor-sektor yang menjadi yang merupakan daya saing terkuat di Indonesia. Apa itu? Satu adalah sektor consumer goods, karena Indonesia ekonominya 55% dari GDP adalah consumption, based on consumption. Jadi consumer goods adalah sektor pertama, consumer goods and manufacturing. Kedua, mengenai metal and mining, sumber daya alam,
karena Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Ketiga, hal seperti infrastruktur. Infrastruktur itu berupa jalan, airport, dan sebagainya. Keempat juga mengenai pharmaceutical. Pharmaceutical ini juga karena Indonesia mempunyai penduduk yang besar, kita merasa bahwa kebutuhan untuk rumah sakit, pelayanan kesehatan itu adalah menjadi hal yang utama. Jadi pharmaceutical adalah hal yang kita akan tekankan juga. Dan dari sisi pertumbuhan ini untuk tahun depan kita menargetkan sekitar 15% untuk pertumbuhan kredit tersebut. Nah ini kalau misalkan dikatakan bahwa ini akan lebih tinggi daripada average industri perbankan, tapi kami yakin bahwa normal loan growth kita, base-nya juga masih banyak room untuk improvement.